Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kaifa halukum? How are you tonight? Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qairil ghurril muhajjalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Panjang umur, murah rezeki, rajin-rajin silaturahim. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu percaya bahwa panjang umur, murah rezeki dengan silaturahim? Dari bunyinya macam nggak percaya. Oke, ada jamaah haji pergi ke Padang Arafah, terus ke Musdalifah, melontar jumrah ula wusta aqabah, habis itu dia pun tawaf ifadah, selesai itu tawaf wada, pulang. Setelah pulang kumpul, akhirnya punya persatuan namanya IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nama ketuanya Bapak Dr. Erzaldi Rosman. Kenal orangnya? Gubernur Bangka Belitung pada masanya. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat. Nah, Pak Dr. Erzaldi Rosman ini punya sahabat. Kalau panas apa bahasa Inggrisnya? Hot. Kalau sangat panas, very hot. Beliau namanya Ferry Insani. Insani itu artinya manusia. Ferry Insani sangat manusia. Jadi kalau ada orang sekarang perbuatannya tidak macam manusia, lalu kelahi diejek orang, maka beliau perlu berguru pada Pak Haji Ferry Insani, karena beliau sangat manusia. Mereka berdua ini silaturahim, lalu kemudian mereka berdua silaturahim dan ada jadwal Ustadz Abdul Somad, lalu kemudian mereka membawa Ustadz Abdul Somad. Cuman mereka berdua bingung mau dibawa kemana hubungan kita. Nah, rupanya Pak Erzaldi dan Bapak sangat manusia tadi itu silaturahim juga dengan Ustadz hafal Quran, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, alumni IIU International Islamic University. Tunggu dulu. Dan beliau punya pondok pesantren namanya Kiai Haji Masyhuri, titelnya karena saya bingung bacanya, dan seterusnya. Jadi bagi siapapun nanti yang datang ke pesantren ini bingung untuk menyebutnya, saya ajarkan. Nama beliau adalah yang terhormat, yang mulia, Sahibul Fadilah Kiai Haji Masyhuri dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka silaturahim, saya pun sampai dibawa kemari. Rupanya Pak Erzaldi tadi punya orang yang satu kamar dengan beliau dan sekarang menjadi anggota DPR RI. Namanya Ibu Hajah Melati SH. Mudah-mudahan Ibu Hajah Melati memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung di Jakarta, di Senayan, insyaallah. Amin. Ustadz kok bisa ingat nama-nama mereka ini? Itulah yang saya hafal tadi, ini kertasnya. Dari tadi saya menghafal ini.
Itu maka saya nggak bisa berpantun ini karena menghafal ini. Kalau tuan pergi ke kanal, jangan lupa membeli katun. Saking lamanya saya menghafal sampai tak ingat lagi berpantun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama rombongan ada Habib Gasim, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz Iskandar. Itu semua hadir. Adapun yang nama-namanya yang tak saya sebut bukan saya tak hormat, mohon maaf. Bukan saya tak hormat, tapi saya tak ingat. Kalau Tuan pergi ke pasar Keramat hari Jumat, bukan saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Nah, mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kebaikan dunia dan akhirat. Barulah saya tahu rupanya Kiai Haji Masyhuri punya kenangan spesial dengan saya. Saya selesai khutbah Jumat, kami mau salaman, langsung saya ditarik panitia. Bukan salah saya ya Kiai, salah panitia. Pengalaman yang dialami Kiai Masyhuri saya juga pernah mengalami seperti itu. Saya pernah melayat jenazah meninggal dunia. Iya, jenazah memang udah mati. Tiba-tiba datang pejabat. Saya berdiri paling ujung. Semua yang ada di situ disalaminya. Salam, 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 salam. Pas giliran saya dilewatinya. Kawan saya ada di situ dari Kalimantan. Kata kawan saya, "Mat," kata dia. Ya, saya bilang. "Kok nggak disalaminya kau?" Sebetulnya nggak disalami itu nggak apa-apa, tapi ini harga diri guys. Saya waktu itu karena spontan ditanyanya, saya mau menjaga diri saya. Kawan saya ini dari Kalimantan, hakim, ditanyanya, "Mat," ya saya bilang, kok nggak disalaminya?" Lalu saya jawab, "Mungkin dia sudah pikun," saya bilang. Hari berganti musim berubah. Memang kalau sudah hari berganti musim pasti berubah. Yang nggak berubah itu hubungan kita. Entah kenapa ya, sejak sampai di pondok Ustadz Masyhuri ini mesra aja bawaan saya. Hari berganti musim berubah, zaman berputar. Akhirnya tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba masuk orang miss call ke saya. "Assalamualaikum," salah sambung. Telepon lagi, "Assalamualaikum." Kalau sudah 2 kali nggak mungkin salah sambung. "Waalaikumsalam." "Betul ini Ustadz Somad?" "Betul," saya bilang. "Bisa Ustadz datang ke rumah saya?" "Of course, I'm coming." Saya pun datang ke rumahnya. Rupanya yang menelpon saya, itulah pejabat yang nggak mau salaman sama saya itu. Saya terkejut. Dia nggak terkejut karena dia nggak ingat. Di jamunya saya makan siang, makanan semua ada di situ. Lalu kemudian setelah makan dikasih minum, setelah minum ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Saya udah mulai curiga ini, karena pepatah orang kampung kami, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Ini jangan-jangan ada apa-apa ini. Rupanya betul. "Sebentar ya Ustadz Somad, saya ke kamar dulu," katanya. Iya, keluar dia dari kamar, dibawanya kalender sama kartu nama, minta kampanye. Saya bilang insya Allah saya sampaikan. Kadang banyak perkara dalam hidup ini kita sudah lupa, rupanya Allah kabulkan di saat kita sudah tidak ingat lagi. Saya pun cerita ini udah lupa, diingatkan lagi sama Kiai Haji Masyhuri. Tapi alhamdulillahnya saya terjaga, terpelihara tadi. Kenapa? Karena dalam cerita beliau tadi bukan saya yang menarik tangan saya ditarik oleh panitia. Ini peringatan untuk panitia, siapapun yang datang ceramah nanti, jangan asal kalian tarik aja. Biarkan dulu salaman. Rupanya yang mau disalami itu bukan orang sembarangan. Beliau pemilik pondok pesantren yang penghafal Qur'annya ribuan,
mudah-mudahan inilah yang akan tunggu dulu, masih panjang lagi. Orang ini mau tepuk tangan aja bilang. Santrinya lebih 1000. Kalau dulu yang menghafal Quran itu 13 orang, sekarang sudah meningkat puluhan orang. Dan beliau bukan kiai pewaris. Pewaris melanjutkan punya atuk, punya onyang, punya ayah. Beliau tidak. Beliau adalah pejuang. Ini dulu hutan ini Pak Ustadz. Hutan. Sekarang beliau rubah hutan ini jadi hutan beton. Tengok tiang-tiang beton yang belum berdaun pintu dan berdaun jendela. Mudah-mudahan kedatangan kita malam ini merubah gedung ini menjadi asrama, menjadi aula, menjadi masjid untuk santriwati, santriah perempuan insyaallah. Amin. Ini cuma amin-amin aja, masukkan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun alumni nanti mau kemana? Berkat silaturahim. Apa kata Pak Dr. Haji Erzaldi Rosman? Syaratnya mesti hafal Quran. Hafal Qurannya 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz dan akan dikirim ke Taiwan. Yang selama ini makan tekwan. Tekwan itu artinya diambil 1 kali, itu maka tekwan. Kalau 2 kali, itu akan dikirim ke Taiwan. Bayangkan itu, pulang dari Taiwan hanya kencong-kencong lah, kamsia, hafal Quran sampai di Taiwan nanti jadi imam masjid muslimin di Taiwan, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita yang ada di Taiwan, karena pekerja kita banyak di sana, pahlawan devisa kita. Tapi di sana dia tidak lagi belajar Al-Quran karena dia sudah hafal Quran, dia sudah belajar kitab, dia sudah bahasa Arab di pesantren ini. Dan di Taiwan dia belajar AI. Apa itu AI Pak Ustadz? AI ini pisau. Kalau pisau ini dipegang orang berilmu, dia bermanfaat. Tapi kalau pisau dipegang anak kecil umur, kenapa mic ini turun-turun aja? Kalau tuan memasak sukun, jangan dicampur dengan kubis. Kalau mic sudah 2 kali turun, itu tanda waktu sudah mau habis. AI itu macam pisau. Kalau pisau dipegang anak umur 5 tahun, dipotongnya urat nadi, dipotongnya urat leher, mati. Tapi kalau pisau dipegang oleh orang dewasa, dia akan memotong kambing, bismillahi Allahu Akbar, kambingnya dibakar, dimakan Ustaz Somad. Itulah mengapa berapi suara Ustaz Somad malam ini. Dikasih Kiai Masyhuri gulai kambing dan kambing bakar, makanya menyala abangku. Nah, jadi adik-adik, kesempatan kalian belajar 2 tahun, 2 orang kesempatan belajar sampai S2, S1, S2, pulang dari Taiwan. Bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke, baca kitab bisa, hafal Al-Quran dan bisa AI. AI kalau di tangan orang yang tidak berilmu, itulah dia keluar video yang kemarin kita nonton video tuh, mau marah rasanya gimana, mau tak marah rasanya berdosa. Masa dia buat video AI, hai ini hari pertama di neraka. Memang kalau orang-orang rendah SDM gini. Padahal AI ini bisa dipakai untuk buat video pengentasan kemiskinan. AI itu mempermudah orang, hanya 1 orang bisa buat video, bisa buat film. Kalau dulu membayar artisnya, membayar figurannya, kameramennya, ini hanya sendiri dengan AI dia bisa membuat sinetron, bisa dibuat film, bisa dibuat film dakwah dengan AI yang canggih. Tapi karena tidak punya SDM, tidak punya kemampuan, bayangkan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Daud, kisah Jalut, itu semua bisa dibuatkan filmnya dengan tidak menampilkan tokohnya,
dengan mengambil iktibal pelajarannya. Kalau Ustadz Somad yang ceramah tentang penderitaan saudara di Palestina, apa kata orang? Entah iya entah tidak. Tapi kalau adik-adikku yang hafal Quran membuatkan video AI, maka insya Allah, kenapa videonya berkualitas? Karena yang membuat itu adalah orang yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, punya pengalaman di Taiwan, ilmu dunianya ada, ilmu akhiratnya ada, dan dia adalah alumni Ma'had Tahfiz Quran Hidayatul Quran. Daftarkan segera sebelum penutupan ke nomor berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Tolong nanti tim media potongkan video pendek tadi, mau saya upload ke Instagram Ustadz Abdul Somad yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Banyak kali Ustadz Somad, mana ini kami tulis di Instagram Ustadz Abdul Somad official, banyak betul gambar Ustadz. Pilih yang centang biru. Banyak betul Pak Ustadz, yang mana ini bingung kami, Abdul Somad yang mana? Yang ceramah terakhirnya di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran yang kita berada di malam ini. MHMTHQ. Ustadz kok ingat itu ada di atas menara. Ma'had itu diambil dari 3 huruf. Ahidaya ahadu artinya janji, al-ahdu janji. Apa makna ma'had? Di ma'had ini berjanji antara 2 orang. Seorang ayah dengan Kiai Haji Masyhuri berjanji. Apa kata si ayah? Wahai Kiai Masyhuri, tolong didik anakku menjadi penghafal Quran, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bermazhab syafi'i, bertasawuf sunni, berakhlakul karimah, jangan terlalu khusyuk ceramah sampai kotak kosong lewat tak diisi duit. Mimpi yang benar antara seorang ayah, aku ingin anakku menjadi penghafal Quran, aku ingin anakku menjadi amal jariah setelah aku mati, aku ingin anakku selamat dari narkoba, dari ganja, dari pil anjing gila, dari sabu-sabu, dari narkoba. Anakku tidak ingin aku mabuk, aku pun tak ingin anakku sakau. Maka aku tak sanggup mendidiknya di rumah. 2 orang yang berjanji setia, diserahkanlah anak ini kepada Kiai Haji Masyhuri. Tolong didik anakku ya Kiai. Apa kata Kiai Haji Masyhuri menjawab? Anakmu bukan cuman sekedar hafal Quran, anakmu bukan sekedar bahasa Arab. Kalau anak tamat pesantren bahasa Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris biasa. Kalau anak hafal Quran 30 juz biasa, tapi anakmu nanti akan S2 AI dari Taiwan. Daftarkan segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saya udah lama ceramah dari Sabang sampai Papua. Biasanya tawaran S2 itu ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ke Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, ke Islamabad Pakistan Karachi, ke Deoban India, ke Darul Hadis Maroko, ke Al-Azhar Kairo Mesir. Tapi malam ini luar biasa. Mau dikirim kemana? Taiwan. Mudah-mudahan anak-anak kita inilah nanti yang akan menyelamatkan sosial media dari sampah-sampah internet itu insya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana kita mau membuat program untuk memblok video? Bagaimana cara kita untuk menangkis kejahatan cybercrime, kejahatan internet? Kalau anak-anak kita nggak mengerti internet, bagaimana nanti Ustadz Somad mau mengatakan kepada santri-santri seluruh Indonesia, mari kita buatkan satu aplikasi blog supaya anak-anak tidak bisa menonton video komunis, ateis, macam-macam yang merusak akidah mereka. Nggak bisa, karena kita tidak punya SDM-nya. Tapi nanti begitu pulang alumni Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran, mereka yang akan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, dengan cybercrime untuk mengatasi kejahatan internet di bumi Nusantara ini insya Allah. Amin ya Rabbal.
Malam ini kita disadarkan. Oh, kuat suara saya, mati pula lampu tadi. Anak ibu mau kemana? Anak saya mau ke pesantren Pak Ustadz. Nggak usah dikirim ke pesantren, kata tetangga. Paling-paling nanti tamat jadi imam tarawih. Ini kalau ada orang di Bangka Belitung yang mengatakan anak tamat pesantren nanti cuma jadi imam tarawih, ini otaknya belum di-upgrade, informasinya belum di-update. Kalau dia ikuti kajian malam ini, anakmu tamat pesantren, anakmu hafal Quran, dia akan S2 dari Taiwan. Jurusan apa? AI. Yang selama ini IU. Selama ini dia tidak ngerti apa-apa. Tapi insya Allah sesuai dengan doa bapak dan ibunya yang selama ini minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini ma'had. Ma'had tempat dua orang berjanji. Bapak ibu yang belum berjanji dengan Kiai Haji Masyhuri, perbaiki janjinya. Aku serahkan anakku ini Pak Kiai. Sebenarnya anak ini tanggung jawab Kiai atau tanggung jawab kita? Memang yang paling selamat diam memang. Nanti dibilang Kiai tahu-tahu kita. Nanti dibilang kita tahu-tahu Kiai. Maka yang paling bagus jawab dalam hati. Anak kita ini tanggung jawab Kiai atau tanggung jawab kita? Kiai kita. Anak itu tanggung jawab kita, Bu. Anak itu tanggung jawab kita, Pak. Tapi karena kita tidak hafal Quran, kita sibuk nyari ikan, kita berusaha PNS, kita berusaha, kita bekerja. Ibu juga sibuk, bapak juga wanita karir. Apa pula bapak wanita karir? Ibu wanita karir, bapak pencinta wanita karir. Maka akhirnya karena kita tidak sempat mendidik anak kita, kita serahkan kepada Kiai Haji Masyhuri. Kiai Haji Masyhuri PNS, ASN, pegawai negeri. Tapi karena beliau merubah hutan belantara menjadi pesantren, akhirnya sibuk mengontrol hafalan anak-anak. Tahsin, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah bila gunnah. Akhirnya beliau tinggalkan PNS. Bukan karena menghina PNS, tapi karena membangun pesantren. Ini menjadi amal jariah. Bukan menyepelekan PNS, bukan mengecilkan PNS. PNS masuk pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Masuk pagi jam 8, pulang jam 4 sore. Jurusnya 4D. Datang, duduk, dengar, duit. Kenapa orang berlomba-lomba mau jadi PNS? Karena PNS itu tidak putus. Katanya yang nggak putus itu 3 Pak Ustadz. Iya. Sodaqotun jariyah, anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ada satu lagi, PNS. Kalau mati nggak putus warisannya. Maksudnya Pak Ustadz pensiun. Makanya kalau ada calon menantu yang meminang anak gadis, yang satu orang kaya, duitnya banyak, yang satu biasa-biasa aja, tapi PNS, yang diterima yang kaya apa yang PNS? Tuh, ngaku semua. PNS. Kiai Haji Masyhuri melepas PNS-nya. Demi apa? Demi terbangunnya pesantren ini. Ini saya mau ngasih tahu bahwa pesantren ini dibangun bukan kun fayakun. Pesantren ini dibangun bukan pakai tongkat sulap. Pesantren ini dibangun dengan tetes darah, keringat dan air mata beserta perjuangan dan doa-doa para ulama. Maka setelah pesantren ini besar, kita jaga bersama. Siap menjaga? Masya Allah, saya pula yang takut mendengar suaranya. Iya Pak Ustadz, tapi masa kita menebang hutan demi untuk membangun pesantren? Tidak ada hutan yang ditebang, masih tetap hijau, pohon-pohon kayu terjaga. Mana yang mengatakan menebang hutan bangun pesantren? Gak ada hutan yang ditebang. Mana buktinya? Tengok, tanam-tanaman masih hijau dan berbunga. Tolong selesai acara disusun lagi tempatnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad biasanya kalau tausiah itu dari belakang pentas langsung naik ke atas pentas. Tapi tadi berjalan dari hujung.
Langsung yang ngawal di depan itu, awas Ustaz, awas. Saya sangka mau datang orang mau membunuh menikam. Rupanya becek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ma'had, tempat berjanjinya dua orang bersumpah setia untuk mendidik anak bangsa. Setelah tamat 6 tahun pengabdian, ternyata ada kesempatan untuk melanjutkan S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung. Tapi dengan syarat dia mesti kembali. Nggak ada gunanya kau hebat berilmu, kau besar di Jerman, kau di Perancis, di Inggris, otakmu cerdas, kau dipakai di seluruh dunia, tapi kampung halamanmu hilang, tersandra. Kau mesti kembali. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, mesti ada sekelompok anak muda liyatafaqahu fid din, mereka mendalami agama. Tapi setelah mereka berilmu, liyunziru qaumahum, mereka pulang ke Bangka Belitung. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, kembali ke kampung, la'allahum yahzarun. Mudah-mudahan orang Bangka Belitung ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi orang kaya yang takut. Kalau dia jadi pejabat yang bertakwa. Kalau dia menjadi orang tua yang takut saat dia ditanya nanti di hadapan Allah, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, nikmat anak akan ditanya di hadapan Allah. Berapa anakmu? 3. Yang pertama narkoba, yang kedua sakau, yang ketiga pelakor. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Tapi kalau anaknya sudah dijanjikan sumpah setia dengan kiai masyhuri, berapa anakmu? 3. Anak yang pertama dokter spesialis, anak yang kedua polwan, anak yang ketiga sarjana AI dari Taiwan. Itulah yang akan membangun negeri ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'had yang kedua, tahfiz. Apa arti tahfiz? Dari kata haffaza yuhaffizu tahfizan, menjaga. Di pondok ini Bapak, di pondok ini Ibu, pondok ini menjaga. Sedangkan anakmu aja dia jaga. Sedangkan Al-Quran dia jaga, apalagi hatinya, pikirannya, kepalanya tidak dipakai untuk sinetron Korea, tidak dipakai untuk menonton kuch kutahe kabikachi kabigam, tapi dipakai untuk melanjutkan hafalan-hafalan Quran. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina kafaru yudillu bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما فتقبل مني فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي بمثله مددا. Nikmatnya ibu punya anak hafal Quran. Ibu nanti pulang tes suami di rumah. Ya Allah, jadikanlah anak kami para penghafal Quran ya Allah. Tak sempat dia memikirkan update status, tak
Tak sempat dia berpikir tentang aib orang lain, tak sempat dia berpikir tentang celah tetangganya, tak sempat dia memikirkan kekurangan gurunya, tak sempat dia memikirkan suami orang, bini orang, laki orang, anak orang, artis ini jadi cerai dengan ini apa tidak, artis ini jadi belaki atau tidak, artis ini jadi bebini apa tidak. Kan sekarang itu yang disibukkan orang di medsos kan. Tapi kalau anak ini penghafal Quran, tak sempat. Kenapa? Karena yang di dalam kepalanya adalah Al-Quran. Yang ada di dalam hatinya adalah Al-Quran. Yang ada di dalam matanya adalah Al-Quran. Yang ada di lisannya Al-Quran. Jantungnya berdetup, berdetak Al-Quran. Darahnya mengalirkan ayat Quran. Dan dia akan mati sebagai penghafal Quran. Di saat dia masuk liang lahat, yang menjawab pertanyaan mungkar nakir syafaat Al-Quran, di saat dia mati bangkit, ketika dia bangkit di padang mahsyar, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, pandang ke kanan malaikat, ke kiri malaikat, ke depan malaikat, ke belakang malaikat, ke atas malaikat, ke bawah malaikat. Kenapa aku bisa bersama dengan malaikat padahal aku manusia? Mereka dibangkitkan bersama malaikat karena janji Nabi yang diberikan Allah. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Dan ketika nanti mereka akan masuk surga, apa kata Nabi? Apa kata Allah? Apa kata malaikat? Hai penghafal Quran, silakan berikan syafaat 70 orang. Kau bisa memasukkan masuk surga karena kau penghafal Quran, pengamal Quran, penjaga Al-Quran. Yang mereka pertama beri syafaat tentulah orang yang mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ibulah orang pertama yang mendapatkan syafaat dari anak penghafal Quran. Tapi ibu mesti ikhlas berpisah dengan anak. Ini kadang ibu-ibu ini kalau anaknya sudah masuk pondok menangis, biji matanya sebesar telur angsa. Jangan nangis, Bu. Karena ibu perempuan pertama yang dapat syafaat. Anak-anakku sekalian, siapa perempuan pertama yang akan kalian berikan syafaat nanti? Ibu. Bapak nggak tahu entah nomor berapa. Ummuka, ummuka, ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa ibu dapat 3 kali? Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan, ibu yang melahirkan. Bapak kalau mau dapat 3, coba yang 3 ini. Ibu mengandung, bapak coba mengandung. Pulang dari sini beli kelapa, ikat. 9 bulan 10 hari. Bapak kalau mau merasakan mengandung, pulang dari sini beli mangga, kupas, telan bulat-bulat. Bapak kalau mau merasakan menyusukan, ambil anak bayi, letakkan. Inilah yang diberikan Allah kepada perempuan yang tidak diberikan kepada laki-laki. Laki-laki yang jenderal bintang 4, laki-laki yang ulama besar, laki-laki yang hakim, tapi dia tidak bisa mengandung. Kenapa laki-laki tidak mengandung? Laki-laki tidak sabar. Kalau seandainya dikasih macam arisan, anak pertama ibu, anak kedua bapak, mungkin bapak ngandung cuma seminggu aja, habis itu lahir aja lah kau gitu. Tapi ibu dengan kesabarannya, Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya lahirlah kalian dengan meregang nyawa. Ini banyak anak-anak ini sekarang tidak tahu bagaimana dia dilahirkan. Disangkanya dia lahir macam bersin aja. Asyum lahir. Meregang nyawa melahirkan kalian anak-anakku. Apa yang bisa kalian balaskan? Ibu tidak pernah minta buatkan rumah besar. Ibu tidak pernah minta belikan gelang besar. Ibu hanya ingin kau berikan syafaat. Sudikah kalian memberikan syafaat untuk ibu? Ibu dapat, bapak pun insya Allah dapat. Suami mereka dapat, anak-anak mereka dapat. Siapa lagi yang dapat? Yang mengirim mereka ke Taiwan. Dapat juga dikasihnya. Siapa lagi dapat? Ketua BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Ibu Hajah Melati SH. Dapat. Kenapa? Memperjuangkan penghafal Quran di Senayan DPR RI. Semua penghafal Quran diberikan kemudahan, dapat beasiswa, ketuk palu sidang paripurna, kelepak patah palunya. Setuju apa tak setuju? Dapat syafaat penghafal Quran.
yang dikeluarkan duit negara melalui APBN, pajak kita, timah kita, emas kita, batu bara kita, sawit kita, kemana pergi duitnya? Duitnya mesti untuk penghafal Quran. Penghafal Quran itu makannya tak banyak. Penghafal Quran itu makannya sedikit, karena mereka fokus ngapal Quran. Bukan macam kita, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Mereka sikit-sikit ngapal Quran. Makanya kalian laki-laki kalau punya istri penghafal Quran, dia nggak ngemil. Dia ngapal Quran. Kalau kalian punya istri penghafal Quran, nampak dia diam aja. Itu berarti dia sedang murojaah, mengulang hafalannya. Tapi kalau istri tidak ngapal Quran, diam aja. Hati-hati. Bisa-bisa tabung gas itu melayang ke ruang tamu. Masya Allah, tabarakallah. Ma'had, tempat dua orang berjanji bersumpah setia, tahfiz, menjaga, memelihara, menghafal. Apa yang mereka jaga di sini? Dari mulai hurufnya dia jaga. Pa, peduli, pantun. Tapi di sini semua dia jaga. Fa. Ambil kapas, letakkan di tapak tangan, sebutkan huruf fa. Dikumpul 14 mahasiswa Indonesia belajar bahasa Arab di Sudan. Yang cerita guru saya, namanya Pak Ahmad Shah, alumni dari Ma'had Hartum li Ta'limil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Begitu sampai di kelas disuruh menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Kepada semua murid, letakkan kapas di tapak tangan. Sebutkan huruf fa. Fa. Satu kelas salah. Kenapa? Karena setelah dia sebut fa, melayang. Terus yang betul macam mana, Syekh? Terbang dulu kapasnya, baru hurufnya keluar. Bahasa kita sa, saya, somat, sehat. Tapi bahasa Arab ada tha, ada sya, ada so, ada sa. Sa, sya, so, tha. Itu dijaga mereka di sini. Jangan sampai salah huruf, jangan sampai salah baca. Kalau kita ngomong salah ngomong nggak apa-apa. Dari mana tadi? Dari pesantren Ma'had Tahfiz Quran Hidayatul Quran. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Saya suka Ustaz Somad. Enggak apa-apa, salah. Atau ada pejabat sedang ceramah. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Bersolawat dan syalam kepada Rasulullah. Semoga kita semua sehat-sehat. Enggak apa-apa, enggak salah. Tapi kalau baca Quran, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sya sa tha sa. Dalam satu ayat. Begitulah mereka menjaganya. Dan dalam bahasa Arab ini ada panjang pendek. Dalam bahasa Arab, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam bahasa kita enggak ada. Kau dari mana? Tausiah? Enggak ada panjang. Kau mau pergi kemana? Aku mau pergi tausiah. Dek, tolong masakkan nasi, abang lapar. Enggak ada panjang pendek. Panjang pendek biasa aja. Abang lapar. Ada panjangnya, ada matnya, ada mutsaqal qilmi, ada satu alif, ada dua alif. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. A-nya panjang, min-nya pun panjang. Amin. Artinya istajib ya Allah, kabulkan ya Allah. Ini sekarang banyak orang amin. Amin. Kalau A-nya panjang, min-nya panjang,
Amin. Artinya kabulkanlah ya Allah. Amin. Amin itu artinya amankan. Amin, amankan. Amin, aman. Besok tangkap polisi. Alhamdulillah 3 orang pecandu narkoba sudah diamankan. Gara-gara amin, amin, amin itulah. Sekarang orang berdoa begitu semua. Mari kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Di bawah komen amin, 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 amin. Doa di mana? Doa Facebook. Amin, amin, amin. Ada panjang pendeknya, ada makharijul hurufnya. Ngaji pun qori kita tadi. Ngaji pertama itu pakai bayati, soba, sika, nahawan, jiharka. Ada lagunya. Itu bukan asal ngaji aja. Pelan dulu. Pakai gigi 1 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, bukan langsung metik. Pakai gigi ngaji. Makanya anak-anak bapak ibu di sini, makharijul hurufnya, waqaf wal ibtida'nya, tahsin hurufnya, tajwidnya, nahawan jaharka lagunya. Lalu kemudian paham Al-Quran, membaca tafsir dari mulai tafsir mufradat yang paling pendek ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti, namanya tafsir Jalalain 1 jilid. Baru kemudian dia mau yang lebih besar lagi, ditulis oleh ulama-ulama Al-Azhar, namanya tafsir Al-Muntakhab, 1 ayat penjelasannya panjang, tapi yang paling lengkap di antara semuanya dan selamat dari Israiliyat, tafsir Al-Quranil Azim, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tapi sanad-sanadnya sudah dipotong. Kalau mau sanadnya lengkap, dari mana mereka? Dari Imam Ad-Dhahak, dari Imam Mujahid, dari Imam Qatadah. Ini Ad-Dhahak, Mujahid, Qatadah, Ikrimah. Dari mana? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari mana? Dari Nabi Muhammad SAW. Bersanad. Itulah tafsir paling panjang 1 meter 24 jilid, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ada tafsir Birra'i dengan akal, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, namanya tafsir Al-Kabir karena besarnya, kunci-kunci gaib ada di sana, maka disebut dengan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Tapi dia tidak ingkar kepada hadis Nabi SAW. Cukup Quran saja, jangan pakai hadis. Kalau cuman Quran aja nggak pakai hadis, mana ada di Quran sholat subuh 2 rakaat, mana ada dalam Quran sholat zuhur 4 rakaat, mana ada dalam Quran sholat maghrib 3 rakaat, 2 rakaat berbunyi 1 rakaat silent. Mana ada dalam Al-Quran sholat isya 4 rakaat pakai tasahud awal tasahud akhir? Nggak ada. Mereka hafal Quran, tapi mereka tetap berpegang kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pondok ini adalah pondok ahli sunnah wal jamaah. Tapi tantangan Kiai Masyhuri dulu waktu mendirikan pondok ini, tantangan materi, merubah belantara pokok kayu menjadi pesantren. Tantangan cakap orang ngomong, wah jangan masukkan itu pondok Wahabi, jangan masukkan itu pondok sesat. Rupanya dialah yang sesat. Sekarang pondok ini pondok yang besar, masyhur. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Ternyata nama adalah doa. Masyhur artinya, kalau bahasa kampung kami, viral. Viral. Ternyata viralnya bukan karena sensasi, viralnya bukan karena korupsi, viralnya bukan karena maksiat, viralnya adalah karena di pondok ini mengeluarkan para penghafal-penghafal Quran. Sampai hari kiamat dijaga Allah negeri ini insya Allah, amin. Walau anna alal qura, kalau penduduk negeri Bangka Belitung ini amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, apa janji Allah? La fatahna alaihim, kami akan bukakan untuk mereka barakatin. Kalau satu barokah, tapi kalau banyak barakatin, itu maka salam itu tidak boleh pendek, dia mesti panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah anaknya, barokah suaminya, barokah istrinya, barokah kampungnya, barokah rumahnya, barokah ilmunya, barokah negerinya. Maka kalau mau negeri ini barokah,
dia mesti amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barulah Allah menolong negeri ini. Mudah-mudahan turun rahmat Allah, berkat kemuliaan para penghafal Quran. Tanya nanti sama anak-anak kita yang menghafal Quran. Ibu kalau punya anak menghafal Quran, mereka murojaah. Murojaah itu mengulang hafalan. Satu hari diulang 2 juz. Berapa Pak Ustadz? 2 juz. Kalau cuma 2 juz, saya 3 Pak Ustadz. Juz melon, juz pokat, juz mangga. Anak ibu ngulang hafalan 2 juz. Anak bapak ngulang hafalan 2 juz. Kalau satu hari dia murojaah 2 juz, berarti 1 bulan dia hatam 2 kali. Berarti 1 tahun anak ibu hatam Quran 24 kali. Kalau 10 tahun 240 kali hatam Quran. Berarti kalau ibu masuk liang lahat, 1 bulan dapat hatam Quran 2 kali. Ibu senang apa tidak? Kenapa dari tadi nih Ustadz nih ke ibu-ibu aja? Karena biasanya yang menghalang anak masuk pondok nih ibu. Kalau bapak nih terserahlah Pak Ustadz, mau hilang mau mati terserah. Ibu ini yang menjadi penghalang. Makanya banyak bapak-bapak ini mengadu, aku Pak Ustadz anakku letakkan di pondok, begitu aku pulang biniku menangis meraung. Gimana caranya Pak Ustadz? Bapak bilang lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena dia pecandu narkoba, karena dia penjahat. Lebih baik kau menangis sekarang. Oh jadi gitu caranya Pak Ustadz? Iya. Pulang dipraktekannya. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun lagi karena anakmu pencandu narkoba, karena pelakor, pulang ke rumah rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu. Ditambahnya sedikit ada modifikasi. Disangkanya bininya nggak tahu, dibalas sama bininya. Enak aja kau ngomong begitu, aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya. Kau udah dapat ceramah dari Ustaz Somad kan, kata dia. Ustaz Somad itu pun bukan pernah dia mengandung, aku pula kena. Tapi insya Allah Ustaz Somad ini masa dikatakannya pula kami menghalangi anak kami. Kalau tidak banyak anak yang ngapal Quran di ma'had tahfiz Hidayatul Quran ini, nggak mungkin pondok ini berkembang pesat, nggak mungkin ada tiang-tiang beton yang belum berdinding. Selesai tabligh akbar ini, saya mau orang-orang kaya, konglomerat, penguasa yang punya duit berdatangan kemari untuk menanya kepada Kiai Masyhuri, mana yang perlu diselesaikan, berapa asrama lagi, berapa kelas lagi, berapa gedung lagi, berapa toilet lagi, berapa kamar mandi. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Ma'akalta fa'afnaita, duit yang kau cari pergi petang, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banteng tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi duit itu ketika dimakan busuk. Ada orang makan duit? Enggak ada. Duit dibelikan lontong, duit dibelikan teh manis, jadi apa? Diabetes meletus. Duit dibelikan kambing, jadi apa? Kolesterol. Ah, masa kambing kolesterol? Itu pembohongan luar biasa. Tadi saya dikasih Kiai Masyhuri gulai kambing, kambing bakar. Gak usahlah saya ceritakan ya, menetes air liur kita. Enggak ada saya kena kolesterol. Siapa yang mengatakan kambing mengandung kolesterol, bohong besar. Yang betul itu adalah kambing mengandung anak kambing. Kalaulah kambing itu mengandung kolesterol, udah lama saya mati. Saya sehat walafiat. Apa rahasianya Pak Ustadz? Sebelum makan itu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Andai kambing itu hidupnya di awan, kambingnya bangsawan, bangsa yang hidup di awan, maka tetap dia tidak memudaratkan berkat bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan kusebut nama Allah tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Bismillah. Yummy. Oh, jadi itu doanya Pak Ustadz. Iya. Nanti kalau ku makan aku kena kolesterol gimana? Aku nggak tanggung jawab. Makan itu saya sudah nanya sama pakar darah tinggi di Bukit Tinggi. Rumah sakit kolesterol pertama di Indonesia di Bukit Tinggi. Kenapa? Karena di sana pagi sudah makan santan, lontong, makan siang gulai,
Makan malam rendang. Santan. Makanya rumah sakit pertama kolesterol di Bukit Tinggi. Saya ketemu sama pakarnya. Pak, saya ini kan kesana kemari makanan dikasih jamaah enak-enak semua. Ada yang nakut-nakuti saya katanya jangan makan enak Pak Ustadz nanti cepat mati. Rupanya dia mau ngambil. Apa betul nih Pak? Sebetulnya Pak Ustadz silakan makan udang, makan cumi, makan kepiting, makan seafood, makan jeroan, makan kambing silakan. Jadi nggak bahaya Pak Ustadz. Yang bahaya itu apa? Yang bahaya itu adalah pikiran. Pikiran, stres, depresi. Pikiran, stres, depresi, susah hati, busuk hati. Itulah yang menyebabkan gula naik, darah naik, kolesterol naik, lambung naik. Yang turun cuma satu, asam urat. Turun ke kaki. Yang membuat orang sakit itu pikiran, betul juga. Itu maka orang gila sehat. Dia nggak berpikir. Coba tengok orang gila, nggak berbaju, nggak bercelana, nyantai aja bro. Hidup ini kalau mau kita bagi 100%, 30% pikiran kita menyenangkan hati orang. Setiap ketemu orang, apa kabar? Padahal hati kita hancur berkeping. 30% menyenangkan hati orang, 30% memikirkan pujian orang. Setiap buka Facebook, dipuji belum? 30% ingin memikirkan cakap orang, tinggal 10% untuk diri sendiri, itu pun diisi dengan lupa, lalai, ngantuk, macam-macam. Ingat, jangan terlalu memikirkan kawan, karena kalau kita mati, kawan makan ayam. Apa maksudnya Pak Ustadz kita mati makan ayam? Iya, malam ketiga kan tahlil. Paling enggak bubur kacang hijau. Makan dia, untung kan kita mati kata dia. Anak tahfiz Quran dari Ma'had Hidayatul Quran. Ma'had tahfiz hidayah. Kenapa dipilih kata hidayah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Itulah asal kata hidayah. Itulah alasan kenapa dipilih hidayah. Hudan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itulah alasan. Jangan nanti ketika Bapak Ibu ditanya, anaknya di mana, Bu? Anak saya di Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran. Kenapa dipilih kata hidayah? Ya udah begitu, nggak usah tanya. Banyak tanya itu Benyamin Netanyahu, Israel, Yahudi. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Karena Al-Quran adalah hidayah. Ketika kita sampai bertemu dengan simpang jalan dan ada tanda di atas. Ke kiri Belitung, ke kanan laut. Mau ke laut silakan ke kanan. Mau ke Belitung silakan ke kiri. Ini namanya hidayah. Begitu juga kita di dunia ini bingung. Mana benar, mana salah, mana hitam, mana putih, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil. Dibuka internet. Internet tidak bisa menunjukkan mana batil, mana betul, mana betul, mana batil. Sangka batil, rupanya betul, rupanya betul, rupanya batil. Saking banyaknya orang batil, akhirnya yang batil disangka betul, yang betul disangka batil. Maka kalau mau selamat, kembali ke Al-Quran. Sepakat semua orang Belanda bahwa nikah satu jenis LGBT itu tidak melanggar apa-apa. Maka siapapun yang mau nikah sejenis, nauzubillah, di Indonesia tidak bisa. Alhamdulillah, DPR RI kita masih berpegang tidak membenarkan LGBT, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep, jangan tersinggung. Mohon maaf, jangan tersinggung. Akhirnya belum ada lagi aturan. Di Asia Tenggara, Malaysia tidak membolehkan. Brunei Darussalam tidak membolehkan. Tapi Thailand membolehkan. Makanya banyak orang yang pergi ke Thailand operasi. Pergi ke Thailand laki-laki, pulang jadi lady boy. Wajah lady, kaki boy. Ya Allah, selamatkan anak kami dari LGBT ini. Semalam saya dikirimkan, Ustadz ini penggerebekan di hotel.
Tolong Ustadz sampaikan ke bapak-bapak polisi, bapak Kapolda, bapak Kapolri, supaya tangkap mereka ini. Saya share, saya tanya, ini di mana ini razia ini Pak? Rupanya terjadi di Jawa Barat. Allah selamatkan mudah-mudahan, termasuklah. Apalagi kita tinggal di pulau. Saya kebetulan waktu nengok tadi mau kasih kabar ke rumah, aku sedang di Pulau Bangka Belitung. Ini Pulau Sumatera, ini Pulau Bangka, ini Pulau Belitung. Pulau senang, cantik, pantai indah. Waktu mau landing tadi, indahnya pantai. Tapi begitu udah sampai di bawah, terpikir saya, mak kalau tsunami malam nih, habis besok almarhum kita. Saudaraku dimanapun yang berada di pulau, tapi yang di Pulau Sumatera jangan bangga, di Kalimantan. Kenapa? Kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ma'had tahfiz hidayatul Quran. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dipadatkan semua isi kandungannya. Itulah dia yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Diturunkanlah Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam. Setelah Al-Quran ini turun, apapun yang kita tidak tahu, kita buka Al-Quran. Fas'alu ala dzikri, tanya kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu, maka tanyalah Al-Quran. Al-Quran tidak berbunyi, Al-Quran tidak bersuara, Al-Quran hanyalah tulisan di atas kertas. Tanya Al-Quran, Al-Quran tidak menjawab. Tapi ada Al-Quran yang berjalan, ada Al-Quran yang bisa berkata. Mana dia? Inilah dia Al-Quran, Al-Quran yang berjalan. Inilah dia Al-Quran, Al-Quran yang berkata. Santri-santri anakku sekalian, boleh angkat tangan? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi anak penghafal Quran mujahid fisabilillah. Apa kata Nabi? Mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang paling paham Al-Quran, turjumanul Quran. Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia ta'wil, pemahaman Al-Quran yang benar. Apa doa Nabi kepada Anas bin Malik? Allahumma akthir amwalahu, banyakkan anaknya. Saya doakan kalian punya anak yang banyak. Allahumma akthir amwadahu, banyakkan hartanya. Wa auladahu, banyakkan anak cucunya. Kenapa? Karena dulu kita dikatakan sudah banyak, sampai dipencet hanya boleh punya 2 anak saja, gak boleh banyak anak. Ternyata India lebih 1 miliar, Cina lebih 1 miliar. Ini kita nih di bawah nih, ini Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini Bangka, ini Belitung. Di atas kita ada 2 negara besar, yang di sebelah kanan hanya cincai-cincai lah, yang di sebelah kiri everything too real. India lebih 1 miliar, Cina lebih 1 miliar. Akhirnya kita ketakutan, kita belum sampai 300 juta. Jadi kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan yang lain. Bapak siap punya banyak anak? Siap. Ibu siap? Kalau ibu bilang tidak siap, yang lain siap. Betul Pak? Hati-hati kalian yang bilang betul, nanti tak buka pintu rumah. Kita lembutkan hati ibu ini dengan selawat. Kira-kira kalau saya ceramah masih sanggup? Aku tak sanggup. Ini rasanya udah menjalar semut ini naik ke pinggang. Kesemutan. Tadi saya mulai jam 9, rupanya sekarang sudah jam 10:05. Ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramah 1 jam. Tapi karena di tempat Kiai Masyhuri saya tambah 1 jam 3 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diridhoi Allah. Mudah-mudahan yang ada hajat-hajat semuanya disampaikan Allah hajatnya. Hajat dunia, hajat akhirat. Hajat Pak Dr. Elzaldi, hajat Pak
Ferry Insani, hajat Kiai Masyhuri, hajat bapak yang baik-baik, hajat ibu yang baik-baik, hajat anak-anak kita, hajat anak hafal Quran 2 orang kirim ke Thailand, AI balik membantu negara ini tersampai semuanya insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah.